Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, banyaknya permintaan bagaimana cara menghentikan bacaan, di mana kita harus berhenti, di mana kita tidak boleh berhenti. Kalau berhenti harus seperti apa? Ada di buku hijau kita, buku wajib kita di halaman 54 tentang tanda-tanda wakaf, pasal ke-13 ya. Tanda wakaf itu dalam bacaan misalnya ada mim. Ini mim ya, tanda mim. Itu wakaf lazim, mesti berhenti. Ya, mesti kalau ada mim seperti ini. Ya. Kemudian ada to, ini wakaf mutlak. Wakaf mutlak sama juga mutlak berhenti. Sedangkan jim itu wakaf jaiz. Boleh berhenti, boleh tidak. Ya. Kemudian zai wakaf mujawaz, boleh berhenti, sama seperti jim ya. Hanya kalau jim boleh berhenti, boleh tidak. Kalau zai boleh berhenti. Jadi kalau tidak berhenti nggak apa-apa. Shad wakaf murakhas, boleh berhenti. Ya ini shad, zai, jim boleh berhenti, nggak apa-apa. Ini qaf atau qila al-waqfu aula. Dihentikan lebih utama, nggak berhenti nggak apa-apa. Shad lam ya al waslu aula, disambung lebih utama, nggak disambung nggak apa-apa, berhenti di sini nggak apa-apa. Qaf di sini, qaf dikatakan di sini boleh wakaf, ila alaihi al waqf, waqfu ya. Di sini dikatakan di sini boleh wakaf, boleh berhenti. Lam alif, ini lam alif sama ya. Ini seperti ini sama. Adamul waqaf, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti kalau kita ibaratkan rambu-rambu lalu lintas, ini adalah lampu hijau. Tidak boleh berhenti. Gimana kalau berhenti terpaksa? Berarti mogok, berarti harus diulang, berarti harus didorong. Paham gak? Logika berpikirnya, tanda-tanda berhenti itu sama seperti kita saat mengendarai kendaraan. Saat lampu hijau, berarti kita tidak boleh berhenti. Oh, berhenti juga, ya ditilang sama Pak Polisi. Kapan mogok? Ya nggak ditilang, didorong. Paling tidak dikepinggirkan. Jadi kalau berhenti di sini, kita harus ngulang sebelumnya. Itu ya makna bacaannya. Didorong, itu berarti harus ngulang. Didorong ke kalimat sebelumnya. Kaf kadzalika mutabiq ala ma qablah. Demikian seperti wakaf sebelumnya. Ini kalau kaf seperti wakaf sebelumnya. Kalau sebelum kaf itu dalam alif, berarti di sini juga sama. Kalau sebelum kaf itu shad lam ya, berarti di sini juga sama. Jadi tanda wakaf kaf itu tergantung tanda wakaf sebelumnya. Kalau ini bulat, nggak ngerti ini apa bulat. Ini nomor ayat maksudnya. Nomor ayat itu seperti wakaf mutlak. Jadi kan kadang-kadang nanti ada di atas nomor ayat itu ada lam alif kayak gini, adamul waqaf. Tidak boleh berhenti. Kenapa berhenti juga? Karena ada ketentuan yang lain, ada nomor ayat. Ini bulat itu di atasnya ada nomor ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau menemukan nomor ayat, kita boleh berhenti sama seperti waqaf mutlak. Jadi boleh berhenti. Ini ain atau hamzah, tanda rubu atau akhir surat, satu makro ya. Kan ada satu ain. Jadi kalau dalam Quran itu indah Quran itu begitu, bercerita tentang Bani Israel, bercerita tentang ini, bercerita tentang itu. Satu ain berikutnya ceritanya ganti lagi gitu ya, hikayahnya seperti itu. Kemudian tanda titik 3 ini, bila berhenti, berhentilah pada sesuatu tanda tersebut, tapi jangan berhenti pada keduanya. Ini di contoh Al-Baqarah ya nanti. Sebelum ke bab yang lainnya, kembali ke sini. Ini wakaf lazim, mesti berhenti. Ini to, wakaf mutlak. Ini jim, wakaf jaiz. Boleh berhenti, boleh tidak. Maksudnya apa? Kalau kita berhenti di tanda wakaf seperti ini, kita tidak usah ngulang bacaan gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi kalau berhenti di sini, boleh. Nggak berhenti nggak apa-apa. Kalau nggak berhenti ya sudah, selesai. Tapi kalau berhenti di tanda wakaf ini, nggak usah ngulang ke ayat ke sebelumnya ya, ke kalimat sebelumnya. Jadi langsung teruskan aja. Begitu juga zai.
boleh berhenti. Nggak berhenti nggak apa-apa. Kalau berhenti di sini nggak usah ngulang. Di sini shod, boleh berhenti. Nggak berhenti nggak apa-apa. Cuman kalau berhenti di sini nggak usah ngulang. Nah, kalau ini al-waqfu aula, tanda seperti ini. Dihentikan lebih utama. Nggak berhenti pun nggak apa-apa. Saya sering menganalogikan, dihentikan lebih utama. Makan bau-bauan, petai, rokok itu lebih baik tidak. Orang suka, ya silakan teruskan. Nah, kalau spesial rokok itu sebagian ulama ada yang mengharamkan karena tidak ada manfaatnya dari rokok itu. Ya, selain menghambur-hamburkan uang, ia mubazir, juga menambah buruknya kesehatan. Jadi tidak ada manfaatnya. Makanya ada sebagian ulama yang berani menyatakan bahwa rokok itu haram. Pak Kiai kita gimana? Nah inilah saya suka bingungnya itu ya. Sambil ngajar sambil ngerokok, padahal santri-santrinya itu ada perempuan ada laki-laki, mereka kan berarti menyebarkan penyakit. Nah ini harus direformasi ini rokok ini ya, seperti itu. Jadi tanda wakaf seperti ini, al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Maksudnya apa? Kalau berhenti sama seperti di atas, nggak usah ngulang ke kalimat sebelumnya. Nggak berhenti nggak apa-apa, terusin aja. Sama halnya seperti ini al-waslu aula, disambung lebih utama. Senin dan Kamis itu lebih utama dilaksanakan saum sunnah, saum Daud, yaitu saum pertengahan bulan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi enggak dapat keutamaan gitu loh. Di sini berhenti boleh, tapi disambung lebih utama. Disambung al-waslu aula, diwasol ya, disambung. Kalau qaf qila alaihi al-waqf, dikatakan di sini boleh wakaf, dikatakan di sini boleh wakaf, nggak wakaf nggak berhenti, wakaf itu berhenti ya, wakaf. Kan ada istilah wakaf, mewakafkan tanah, diwakaf. Berarti kalau sesuatu sudah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, itu wakaf. Ya berhenti sampai di situ dalam hal transaksi jual beli, tapi mengambil manfaat silahkan. Nah kalau lam alif, nah ini adamul wakaf, tidak boleh berhenti. Tidak boleh dimakan babi itu. Sesuatu yang haram tidak diboleh dimakan. Itu ya, tidak boleh, haram, larangan. Gimana kalau mogok mobilnya? Gimana kalau mogok napasnya? Tidak apa-apa, ngulang ke kalimat sebelumnya, gitu ya. Jadi kendati pun dilarang berhenti, tapi kalau terpaksa berhenti, dorong, berarti ngulang dari kalimat sebelumnya, begitu. Tetapi nanti ya, kalau tanda lam alif ini ada di tanda nomor ayat, itu nanti berlaku ketentuan yang kedua. Jadi tidak boleh berhenti tanda wakaf yang pertama, tapi di sisi lain ada ketentuan lain. Di sini seperti wakaf mutlak. Jadi kalau di tanda nomor ayat boleh berhenti, diterusin boleh, karena tanda wakafnya adamul wakaf gitu ya. Kalau kaf tadi di sini seperti wakaf sebelumnya, tergantung wakaf sebelumnya. Kalau sebelumnya lam alif berarti di sini tidak boleh berhenti. Kalau sebelumnya al waqfu aula berarti disambung lebih utama. Kalau sebelumnya shad lamnya berarti disambung lebih utama ya. Al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Shad lamnya al-waslu aula, disambung lebih utama. Gitu. Ini belajar tanda-tanda wakaf sama seperti halnya kita belajar tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Saya sering menganalogikan ada lampu hijau. Lampu hijau kita tidak boleh berhenti. Lampu kuning hati-hati, boleh berhenti boleh enggak. Atau siap-siap untuk maju. Lampu merah, harus berhenti. Berarti kalau dianalogikan dengan lampu-lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, ini merah ya, wakaf lazim, mesti berhenti. Ini wakaf mutlak berhenti. Ini zai, jim, zai, ini sama seperti lampu kuning. Jadi lagi bawa mobil, tiba-tiba lampu hijaunya tiba-tiba udah kuning. Masih boleh terus kan? Masih boleh terus nerawas lampu karena masih hijau, baru mau ke kuning, atau berhenti lebih bagus gitu. Wakaf jaiz itu ini ibarat lampu kuning gitu loh ya. Jadi boleh berhenti boleh enggak. Zai juga sama. Sedangkan shad wakaf murakhas boleh berhenti, sama, ini lampu kuning, ibarat lampu kuning ya. Boleh alternatif, boleh berhenti boleh enggak. Nah kalau di sini sama aja sih sepertinya. Di sini qaf ya, atau qila al-waqfu aula, dihentikan lebih utama karena apa? Udah kuningnya udah mau mendekati merah gitu loh, dihentikan lebih utama. Tapi belum merah karena baru sedikit gitu istilahnya gitu ya.
Walaupun analogi dengan rambu lalu lintas bisa cocok bisa enggak. Seperti itu karena baca Quran itu sama seperti kita lagi berkendara, bawa mobil ya. Gitu. Di mana kita harus berhenti, di mana kita tidak boleh berhenti, di mana kita boleh memilih berhenti atau tidak. Ini tanda-tanda wakaf itu ya. Rambu-rambu lalu lintas. Ini rambu-rambu membaca begitu. Ya. Nah, kalau menemukan lam alif berarti sudah lampu hijau. Lampu hijau ya kita tidak boleh berhenti. Kalau berhenti di lampu hijau ditabrak oleh mobil sebelumnya atau ditilang. Mobilnya mogok mau diapain? Didorong. Napasnya nggak cukup, ya didorong. Balik lagi ke kalimat atau ke kata sebelumnya, gitu. Nah, cuman pertanyaannya, kalau ngulang kemana? Nanti tergantung enaknya atau tergantung kebiasaan. Kenapa tergantung enaknya? Ya kalau orang yang sudah fasih, sudah bisa bahasa Arab, ngerti dari mana kita motong, dari mana kita ngulang. Karena tahu artinya. Kalau kita yang awam bagaimana? Nah, dicari enaknya nanti tuh. Jadi lebih enak lagi kalau belajar untuk tanda-tanda wakaf ini memegang Quran yang terjemah per kata. Jadi kalimat-kalimatnya itu dipotong-potong jelas gitu loh ya. Karena apa? Satu hal Quran itu nanti rentetan-rentetannya bingung. Mana kadang-kadang bergabung ternyata misah. Kayak ini di sini ya. Al-wasru ini kan satu kalimat, satu kata. Satu kata ini aula, satu kata. Tapi kan ini misah-misah. Kenapa alif dan waw tidak nyambung? Karena ini huruf-huruf egois. Huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Ini satu kata, ini satu kata. Berarti ini dua kata atau dua kalimat. Kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya kalimat. Qila ini satu kata, satu kalimat. Alaihi satu kalimat, ini satu kalimat. Ini kan misah tuh al-waqfu tuh ini. Ini salah satu kesulitan bagi pemula atau bagi orang yang belum mengenal bahasa Arab. Itu rangkaian-rangkaian. Mana yang merangkai, mana yang enggak tuh agak bingung gitu loh. Karena nanti kelihatan merangkai ternyata enggak. Kelihatan enggak padahal merangkai gitu. Kayak ini kan al-waqfu ini enggak merangkai. Kenapa? Karena waw dan qaf tidak bisa disambung karena ini huruf-huruf egois gitu. Adamul waqaf itu ya. Ini tanda titik 3. Kita boleh berhenti di salah satunya. Tapi tidak boleh berhenti di keduanya. Maksudnya apa? Kalau sudah berhenti di titik pertama, kita tidak boleh berhenti di titik kedua. Tapi kalau kita tidak berhenti di titik pertama, berarti kita boleh berhenti di titik kedua. Nggak boleh di sini berhenti, nggak boleh. Jadi hanya boleh berhenti di salah satunya. Katakanlah ini dua halte. Kalau di halte pertama sudah berhenti, di halte kedua tidak boleh berhenti lagi. Kalau di halte pertama tidak berhenti, langsung ke halte kedua, gitu. Paham nggak logika berpikirnya? Atau stasiun kereta. Kalau sudah berhenti di stasiun kereta, kalau ke Bogor kan ada Depok, ada UI gitu ya. Kalau sudah berhenti di UI, nggak berhenti di Depok apa gimana? Kayak gitu dah. Pokoknya nggak boleh berhenti di dua terminal, di dua pemberhentian. Hanya boleh berhenti di salah satunya. Itu ya, tanda-tanda wakaf. Keterangan ini yang pertama tanda lam alif ya, ini lam alif sama ini lam dan alif ini sama lam alif. Adalah tanda tidak boleh berhenti. Apabila berhenti karena habis nafas misalnya, maka bacaannya harus diulangi. Gitu ya. Jadi bahasa buku ini mudah gitu dicernanya. Jujur saya belajar buku ini sendiri otodidak. Ibu dan bapak alhamdulillah dibimbing sama saya sedikit-sedikit ya. Jadi pasti pinter lah insyaallah, yakin ya. Jaminan buku ini mudah untuk dipahaminya. Kalau setelah memahami buku ini, silakan pakai buku-buku yang lainnya. Tapi kalau pakai buku yang lain yang tebal, kadang-kadang bingung, ya. Nanti istilahnya aja macam-macam. Pegang dulu salah satunya ya. Itu. Yang kedua, tanda kaf adalah tanda bahwa wakaf di sana sama dengan wakaf sebelumnya. Misalnya, wakaf yang sebelumnya po, maka di sana pun berarti sama itu wakaf to. Itu. Sedangkan tanda titik 3 gini adalah tanda bila mau berhenti maka berhentilah pada salah satu dari kedua tanda wakaf tersebut. Wakaf ya atau wakaf. Janganlah berhenti pada keduanya. Nih contoh di kalimat di alif lam mim kan zalikal kitabul la raib. Kalau berhenti di sini nggak boleh berhenti di sini fi, nggak boleh. Fihi hudal lil muttaqin gitu. Tapi kalau di sini belum berhenti, boleh berhenti di sini. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Karena akan merusak makna nanti.
Bagaimana Pak Ari kalau nggak berhenti? Nggak apa-apa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Boleh berhenti pada la raib dan boleh berhenti pada fi. Tetapi jangan berhenti pada raib dan fi. Maksudnya nggak boleh. Dzalikal kitabul la raib fi hudal lil muttaqin. Karena artinya nggak nyambung gitu loh ya. Kalau dzalikal kitabul la raiba fi masih nyambung gitu. Atau dzalikal kitabul la raib, ini kitab tidak ada keraguan fihi di dalamnya gitu ya. Fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, muttaqin ya. Bisa dipahami, ini tanda-tanda wakaf ya. Nanti kita prakteknya ke surat ya. Di surat-surat nanti saya lihatkan. Tapi secara sekilas miliki buku ini halaman 54 dan 55 ini ya, buku wajibnya. Jadi ini ada pertanyaan ibu di Lampung, sekarang ada di Taiwan apa di Hong Kong ya Ibu. Saya punya janji sama beliau mau mengajarkan ini. Ini janji saya tepatin ya. Supa saya namanya sama Ibu teh ya. Nah ini ada kaitannya dengan ini. Maksudnya apa Pak Ari? Iya, kalau tadi tanda-tanda wakaf kita boleh di mana? Kita boleh berhenti di mana? Atau tidak boleh berhenti di mana? Sama seperti rambu-rambu lalu lintas. Saat lampu hijau tidak boleh berhenti. Saat lampu merah harus berhenti. Lampu kuning boleh memilih. Nah, yang jadi masalah kalau berhenti itu gimana harus berhentinya gitu. Posisi seperti apa mobilnya, posisi seperti apa motornya kalau kita berhenti. Ya di standar berarti ya. Nah ini pasal ke-15 cara mewakafkan, cara menghentikan bacaan. Pokok dalam mewakafkan ialah dengan mematikan huruf terakhir dari sesuatu kalimat. Yang pertama, apabila kalimat huruf akhirnya berbaris a, i, u atau an, ini in atau un ya. Bila diwakafkan, hendaklah di akhirnya dimatikan. Contohnya, asalnya ini memang kalau nggak pakai petunjuk bingung ya berotodidak ini. Huwa, misalnya dalam Quran itu ada huwa. Kalau berhenti berarti jadi hu, jadi panjang ya di matobi. Hiya, jadi hi kalau berhenti. Atau ini rusulun, ini salah seperti penulisan seperti ini. Ya, karena kalau tidak ada tidak ada alif lam ini harus ada tanwin. Rusulun, rusulin, rusulan harusnya. Jika berhenti rasulan lain lagi ya. Nanti ada mad iwad. Oke lah, ikuti dulu ini ya. Katakanlah seperti ini. Kita tidak memasuki kaidah bahasa Arab dulu. Kalau seperti ini rusulu ya atau rusuli atau rusula, kalau kita ingin berhenti di sini, di huruf ini, di kalimat ini, maka baris-baris ini berubah menjadi sukun, menjadi rusul. Paham nggak? Kalau nggak paham nanti WA ya, SMS-an ya, lewat WA aja. Atau kutubun, kutubin, tanwin. Jika berhenti kutub, jadi ba-nya mati gitu loh. Sama kan seperti ini, huwa jadi hu, hiya jadi hi, rusulu, rusuli, rusula jadi rusul. Mak'adun, mak'adin, mak'adan, mak'ada. Ya, kalau mak'adan nanti lain lagi. Jika berhenti tetap aja mak'ad. Komarun, komarin, dihentikan jadi komar. Zulima, dihentikan jadi zulim. Maksudnya apa? Apapun baris ini, apapun barisnya asalnya, apabila berhenti dalam membaca Quran ya, ketentuannya dalam membaca Quran. Dalam berdoa nanti lain. Dalam belajar bahasa Arab nanti lain. Kadang-kadang ujungnya masih dibaca. Ini spesial dalam membaca Quran. Apabila kita ingin berhenti menghentikan bacaan, huruf-huruf ini yang ada barisnya. Baris itu apa? Ini fathah, doma, kasroh, fathah, doma tain, kasroh tain. Itu baris. Barisnya apapun, jika berhenti berubah baris itu menjadi sukun. Ada sukunnya? Enggak, hanya dalam bunyi. Catat ya, bukan dalam tulisan. Jadi huwa itu dibacanya jadi hu. Seakan-akan ini baris ini berubah menjadi sukun. Adakah sukun di sini? Enggak ada. Hanya dalam bunyi, dalam melafalkan. Huwa bukan berarti ditulis hu kayak gini, bukan. Hiya bukan ditulis seperti ini, bukan. Ini tulisannya, dibacanya, dibunyikannya seperti ini. Paham nggak? Paham nggak? Zulima jadi zulim.
Komarun jadi komar. Komarin juga jadi komar. Itu. Jadi apapun barisnya, apabila kita menghentikan bacaan, berubah semuanya menjadi sukun dalam bunyi, dalam melafalkan, tidak dalam tulisannya. Tulisannya kan ini, dibacanya ini kalau berhenti. Semua baris. Kecuali nanti dua fathah ya. Dua fathah itu nanti jadi mad iwad. Ini kita tinggalkan. Kalau nggak paham nanti WA ya, tanyain. Kadang-kadang ini kegagalan seorang pengajar itu apabila kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain menganggap enteng, dalam artian masa gini aja nggak bisa. Saya awalnya seperti itu. Ini kan pelajaran gampang kok nggak ngerti. Jangan begitu. Jadi ngajarin sama orang itu kita berupaya menjadi seperti orang yang nggak bisa. Bagaimana meyakinkan mereka menjadi bisa. Sama seperti halnya orang yang menanyakan alamat, jangan, Pak, ke Jatinegara alamat. Oh, itu tinggal lurus aja ke sana. Nggak gitu. Oh, ke Jatinegara dari mana? Oh, ini kitanya dari Cawang. Oh, naiknya nomor ini, mobilnya nomor 06A dari UKI mau ke Jatinegara, atau bisa juga naik Patas 2 kalau dulu ya. Kalau sekarang Patas 2-nya nggak ada. Naik APTB atau naik apa. Jadi menjelaskannya harus serinci mungkin. Itu. Ini juga bekal untuk ibu dan bapak yang ingin menjadi pengajar. Kenapa Pak Ari harus jadi pengajar? Jangan salah, pengajar itu ya bukan hanya jangan materi yang dipikirkan. Seandainya kita mengajarkan kepada orang lain, terutama ilmu kebaikan, walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita sudah tiada, ilmu itu diamalkan, insya Allah akan ngalir ilmunya kan? Kan? Idah mata ibnu Adam in kota amaluhu. Anak Adam meninggal tuh putus semuanya kecuali 3 hal kan. Sedekah jariahnya, anak yang soleh yang selalu mendoakan, soleh dan solehah ya, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan ilmu yang bermanfaat. Ya mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk ibu dan bapak yang ingin jadi pengajar, saya katakan sekali lagi, kalau ngajarin orang itu jangan menganggap diri kita seperti diri dia. Maksudnya, masa sih yang ini nggak bisa? Enggak. Kita justru harus berupaya kita menjadi dia. Dia nggak tahu gitu ya. Makanya kadang-kadang kita ulang. Ngerti nggak? Paham nggak? Apanya yang ngerti? Tanyain lagi. Nah ini. Yang kedua, kalimat-kalimat yang huruf akhirnya berbaris A, I, U atau an, in, un. Ya. Seperti yang nomor 1. Tetapi sebelum huruf tersebut ada huruf yang mati. Bila diwakafkan, bila dihentikan di wakaf itu, bila berhenti, hendaklah dimatikan pula, sama seperti nomor 1. Ya, akhir tersebut. Iya, di huruf yang mati terdapat 2 buah, yang kedua-duanya berdekatan. Contoh ya. Nih, kan bicaranya seperti yang tadi juga. Ya maluna. Tetapi sebelumnya ada huruf mati, kalau saya katakan bahasanya bukan seperti ini. Nah, kalau ingin berhenti tapi sebelumnya ada mad itu ada bacaan panjang. Mad itu nanti baca lagi ya tentang mad tabi'i. Berbaris doma dengan waw mati, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris fathah dengan alif. Nanti atau lin ya. Atau lin itu setiap huruf berbaris fathah dengan waw mati atau berbaris fathah dengan ya mati. Itu lin atau mad asli. Ini nomor 2 itu kalau sebelumnya ada mad atau ada huruf lin ya. Apabila berhenti sama menghentikannya seperti nomor 1. Hanya bedanya karena sebelumnya ada mad atau lin, nanti dilihat apa itu mad, apa itu lin ya, huruf lin, huruf lain. Ya maluna dibaca, ini dibaca ya, bukan dalam tulisan. Nun hidup ini menjadi nun mati tuh, dalam bunyi, tapi tidak dalam tulisan, dalam bacaan. Hanya karena sebelumnya ada mad atau lin jadi panjang. Ya malun. Asalnya kan ya maluna. Dihentikan jadi ya'malun, ya'malun. Al-ghaibu, al-ghaiba, al-ghaibi. Nggak ada yang panjang kalau nggak berhenti. Tetapi kalau berhenti, karena sebelum huruf dihentikan ini ada lin, ada lain. Apa lain itu? Huruf berbaris fathah dengan ya mati atau berbaris fathah dengan waw mati. Apabila berhenti membacanya, jadilah madlin. Jadilah panjang. Al-ghaib. As-salatu khairum minan naum. Ada yang bertanya, Pak Ari, saya ditegur sama orang
Saya as-salatu khairum minan naum, saya panjang, nggak boleh panjang. Nggak apa-apa, itu memang madlin. Tetapi ada beberapa yang menyatakan di situ jangan panjang. Pemikirannya katanya kalau kepanjangan orang yang tertidur nggak bangun-bangun. Entah dalilnya. Tapi yang jelas itu boleh sih, boleh panjang, boleh pendek. Maksudnya panjangnya kan 1 alif sampai 2 alif setengah. Jadi boleh al-ghaib atau as-salatu khairum minan naum. Kayak di Arab Saudi seperti itu. Enggak. Kalau di kita kan as-salatu khairum minan naum gitu, ya. Boleh keduanya sebenarnya. Tapi kalau ada yang pro dan kontra, ya udahlah, daripada ikutin aja, ya. Kita mah enggak usah capek-capek. Berdebat itu habis energi, ya. Itu. Tapi sebenarnya semestinya dua-duanya boleh. Jadi panjang enggak masalah gitu. Itu namanya madlayin. Al-yaumu, al-yauma, al-yaumi dihentikan jadi al-yaum. Jadi nomor 2 ini sama seperti nomor 1 nih. Nomor 1 sama kan? Baris huruf-huruf yang ada barisnya, yang baris huruf-huruf hidup ini apabila dihentikan menjadi huruf mati. Jadi bunyinya jadi ada sukunnya, ya. Huruf mati itu ada tanda matinya, ada sukunnya. Sukun itu tanda mati tuh. Dalam bunyi, ya. Catat. Dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Jadi huwa jadi hu, hiya jadi hi, rusulu, rusuli, rusula, rusul, kutubun, kutubin, kutub, mak'adun, mak'adin, mak'ada, mak'ad, komarun, komarin, komar, zulima, zulim. Nah, nomor 1 mau pendek, nomor 2 mau panjang. Kenapa yang nomor 2 panjang? Karena sebelum huruf yang dimatikan ada mad atau ada lin, ada huruf lin gitu, ya. Asalnya ya'maluna dihentikan jadi panjang. Ya'malun. Al-ghaibu. Enggak ada yang panjang kalau tidak berhenti. Al-ghaiba. Al-ghaibi. Kalau dihentikan al-ghaib. Al-yaumu. Al-yauma. Al-yaumi. Kalau dihentikan jadi panjang. Al-yaum. Walaupun ya pro dan kontra. Di sini enggak boleh panjang, enggak apa-apalah, ya. Ikutin aja. Itu tentang cara menghentikan bacaan. Begitu pula masih nomor 2 nih, ya. Al-halimu. Ya. Al-halimu, al-halima, al-halimi dihentikan jadi al-halim. Dibaca maksudnya dalam bacaan sepertinya ada sukun. Dilihat buku wajib, ya, halaman 57, 55. Sekarang halaman 57, 58-nya, ya. Halaman 57 dan 58 buku wajib kita. Kalau nggak ada buku wajibnya kan bingung, nggak ada pegangannya, ya. Jadi biar ada pegangan gitu tentang hukum ini. Halaman 58-nya ini, ya. Goibun, goibin dalam tulisan dibacanya jika dihentikan goib. Kok jadi panjang? Itulah yang dikatakan madlin. Ini adalah huruf lin. Huruf lin itu apa? Huruf berbaris fathah dengan ya mati atau nanti berbaris fathah dengan waw mati. Nanti pahami lagi pelajaran madnya, ya. Beda mad tobi'i dan huruf lin atau jadi mad layin. Khobirun, khobirin, khairun, khairin. Jika dihentikan sama, ya. Khobirun, khobirin sama aja, dihentikan mah jadi khobir. Ini, ya. Yang ini ke sini, ya. Khobir. Yang ini khairun, mau khairun kek, mau khairin kek, kalau dihentikan tetap sama khair. Maksudnya apa? 2 ini walaupun barisnya berbeda, apabila dihentikan sama, jadi khobir. Ini walaupun barisnya berbeda, khairun, khairin, dihentikan jadi khair. Gitu. Ini ar-rahima, mau make, mau mike, ar-rahimi, mau ar-rahimu misalnya, dihentikan tetap sama jadi ar-rahim. Jadi apapun barisnya, apabila dihentikan berubah seakan-akan ada sukunnya dalam bunyi, ya. Ingat-ingat, dalam bunyi, tidak dalam tulisan, dalam bunyi. Yang ketiga, nah ini spesial. Kalimat-kalimat yang huruf akhirnya bertanwin, fathah, an, spesial hanya an aja. Waqafnya dengan alif, membuang 1 baris dari tanwin fathah tersebut. Dan alif yang ada di sana adalah sebagai gantinya. Maka disebut mad iwad. Ini ada hubungannya dengan halaman 40, ya, buku wajib kita. Di halaman 40 itu ada tentang hukum mad iwad.
Nanti mad-madannya dilihat lagi ya. Halaman 40, nomor 5, mad iwad. Nah ini. Maksudnya apa Pak Hari? Iya. Kalau dalam bacaan kita membaca hakiman, jika berhenti hakima dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Jadi seakan-akan dua baris ini berganti menjadi satu. Penggantinya adalah panjang dengan alif. Hakiman, hakima. Berarti panjangnya sama seperti mad tabi'i. Aliman, alima. Sajjajan dihentikan jadi sajjaja. Binaan, walaupun ini semuanya kan setiap patah dua ada alif ya tuh. Spesial hamzah nggak ada alifnya, tapi tetap dibacanya sama seperti di atas. Bina, jangan bina, jangan. Kalau ada dua patah di sini, bina. Dalam hukum tajwid ini dikatakan mad iwad. Mad iwad di halaman 40 lebih jelasnya lagi ya, buku wajib kita ini. Nah, dalam kalimat-kalimat yang huruf akhirnya berbentuk ya dan bertanwin fathah, wakofnya dengan alif pula. Oh, ini kayak hudan dihentikan dibaca. Kalau berhenti jadi huda. Kan bingung yang nggak belajar mah. Hudaya apa ini? Iyanya nggak dianggap. Ini ya maksurah, ya pengganti alif. Musamman jika berhenti musamma. Kok panjang? Karena ya ini ya alif, ya pengganti alif. Ya. Nah, pengecualian kecuali kalimat-kalimat yang huruf akhirnya tak marbutoh, segala baris apapun barisnya bila diwakafkan tak marbutoh itu dibaca menjadi ha gede. Contoh, saati misalnya, saatu, saata, saatin, saatun, saatan dihentikan sa'ah. Itu. Apapun barisnya apabila berhenti dihentikan, taknya berubah menjadi hak. Itulah spesial untuk tak marbutoh. Sab'ati, sab'atu, sab'ata, sab'atin, sab'atun, sab'atan. Kalau berhenti tetap semuanya sama jadi sab'ah. Paham nggak? Nggak paham tanya ya. Nggak usah sungkan ibu. Saya mau malu sama Pak Ari. Saya mau udah sepuh, lebih tua dari Pak Ari. Jangan begitu dalam hal ilmu mah ya. Bertanya aja. Malu bertanya sesat di jalan. Di halaman 59 sama meneruskan yang tadi nomor 4, poin nomor 4. Ini tulisannya ya. Rahmatin, rahmatun, rahmatan. Berhenti sama rahmah. Atau rahmati, rahmatu, rahmatu. Sama aja rahmah. Sebetulnya kaidah penulisan ini juga salah. Kok salah? Iya, kalau ada tanwin berarti nggak ada alif lamnya. Ya. Kalau ini benar nih nulisnya, tapi harus ada alif lam. Ar-rahmatu, ar-rahmati. Nanti belajar ya fungsi alif lam. Fitnatun, fitnatan, fitnatin dihentikan tetap sama fitnah. Jadi sekali lagi ini tulisannya. Apabila tulisan ini kita menghentikan berhenti dalam bacaan di tanda-tanda seperti ini, kita berubah baris apapun adanya berubah menjadi sukun dan taknya berubah menjadi hak. Paham? Rahmatan, rahmatin, rahmatun, rahmah. Rahmata, rahmati, rahmatu juga rahmah. Fitnatun, fitnatan, fitnatin tetap aja fitnah. Poin yang kelima, kalimat-kalimat yang huruf akhirnya hu ini domahnya terbalik ke atas ya, bukan domah seperti ini ya. Ini atau ha kasroh berdiri nanti atau patah berdiri, wakofnya dengan mematikannya. Contoh, Allahu tetap jadi Allah. Ini hak di seperti ini ya, benar ya. Tapi di sini Rasuluhu biasanya domahnya terbalik. Rasulihi barisnya berdiri ya. Jika dihentikan tetap aja Rasuluh. Jadi pendek, nggak ada panjang. Sohibatihi ini panjang di sini ya. Ini dalam Quran itu sudah ada dikasih kasroh berdiri kayak alif gini nih ya. Tapi berhenti sohibati seakan-akan nggak ada yang panjang. Malaikatihi dihentikan jadi malaikatih tuh, ya. Jadi ini namanya tanda marsilah qasir. Apa itu marsilah qasir? Nanti dilihat di mad lagi ya. Pelajaran mad-madan. Itu pelajaran bacaan-bacaan panjang. Jadi tanda-tanda nanti ada domah berdiri, ada kasroh berdiri, ada patah berdiri. Apabila berhenti, apabila dihentikan tidak panjang, jadi pendek aja. Jadi seperti huruf
huruf yang lain yang di atas tadi, berhenti, berubah bunyinya menjadi seperti ada sukunnya. Rasuluhu, rasulihi, hi asalnya panjang ini, kasrahnya berdiri ya. Ini mungkin penulisannya agak susah di sini ya. Karena jujur aja kalau nulis pakai mesin tik Arab ini tanda, ada beberapa tanda yang tidak ketemu gitu ya. Begitu. Nanti dalam praktek ya lebih mantap lagi. Atau nanti ditanyalah kalau masih bingung. Poin yang keenam adalah wakaf isyarah atau wakaf rom. Apa itu? Ialah mewakafkan sesuatu kalimat yang huruf akhir hidup, yang huruf akhirnya hidup dan huruf sebelum akhirnya mati. Disebut wakaf isyarah karena ketika kita membacanya kita hanya berisyarah saja, mengisyaratkan bahwa di sana ada huruf yang dimatikan, sekedar terdengar oleh yang membaca dan orang yang berdekatan. Contohnya fil ardi, kan ini ada huruf mati ya. Nah kalau berhenti kan ini juga harus dimatikan. Berarti dalam bunyi itu ada dua huruf mati dalam bunyi ya, dalam bunyi. Saya selalu menganalogikan, kita dikasih tahu ini teman kita meninggal ya, udah meninggal. Kalau udah meninggal kan, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saking kagetnya kita juga meninggal gitu ya. Jadi berarti ada dua yang meninggal. Ini yang meninggal pertama, ini yang meninggal kedua. Logika berpikirnya ya. Ini. Jadi kalau kita membacanya fil ar, berarti ada huruf yang hilang. Ya. Salah berarti. Harusnya gimana? Fil ar. Fil ar. Do-nya, nah ini wakaf isyarah. Wakaf itu berhenti, isyarah mengisyarahkan ada huruf yang mati. Jadi bukan hanya ini aja yang almarhum, ini juga almarhum. Cuman sifatnya mungkin ini almarhumnya bisa tetap, bisa juga mati suri, bisa kaget, serak, meninggal. Oh, ternyata ini meninggal juga. Gitu. Ya ternyata dia hidup lagi, gitu kan misalnya seperti itu. Itu logika berpikir aja ya. Jadi ini huruf mati. Nah, jika ingin berhenti kan hurufnya harus dimatikan juga dalam bunyi tuh, dalam bunyi, ya. Nah, kalau kita berhenti, kalau kita membacanya, dihentikan membacanya fil ar, berarti ada huruf yang hilang, berarti salah. Saya sering menganalogikan, kalau kita bilang lapar, karena ada R ujungnya, tiba-tiba kita bilang lap, orang nggak ngerti, apa sih? Saya lap tuh bisa lope, bisa lap, oh lapar gitu ya, gitu. Ya, seperti di wal asri kan wal asr. Emang ujungnya nggak kedengeran ini, hanya kedengeran oleh yang ada di dekatnya aja, gitu ya. Nggak fil ard, nggak fil ard. Lailatul Qadri ini dan hukumnya ini kol-kolannya menjadi hilang. Jadi kalau berhenti di sini Lailatul Qadar. Banyak berjuta-juta orang tarawihan salah membaca ini. Lailatul Qadar. Kol-kolannya jadi hilang. Lailatul Qadar. Bukan kol-kolah lagi. Ini wakaf isyarah. Jadi bacanya gimana? Lailatul Qadar. Qadar. Hidup lagi susah lagi bingung. Keder. Sebelum ada handphone dulu pager. Kamu kalau zaman dulu, zaman baheula kan pakai pager. Tiba-tiba kamu punya page enggak? Page apa? Pager tuh. Atau untuk makanan itu ada piger ya, piger. Saya mau beli untuk apa ya, pengeras makanan apa namanya ya? Apa namanya Pak yang mau dibeli? Itu loh page. Ngerti nggak orang tokonya? Nggak ngerti. Harusnya ngomong itu loh piger. Oh piger. Nah sama ya. Itu logika berpikirnya. Jadi kalau kita ngomong di sini Lailatul Qadar, berarti artinya salah. Bukan hanya hak huruf aja yang hilang, tapi nantinya salah bunyinya, salah artinya. Makanya baca Quran itu banyak orang yang baca Quran justru Quran melaknat. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Karena salah cara pelaksanaannya, tidak mengikuti tuntunan. Gitu ya. Bingung? Tanyain lagi ya. Nanti kalau saya ngomong terlalu banyak malah jadi bingung juga. Ketujuh, kalimat-kalimat yang huruf akhirnya bertasdid. Ada sidahnya. Tasdid. Tasdid, bertasdid. Wakofnya dengan mematikan huruf akhir tersebut, tetapi
tasydidnya tetap atau sidahnya tetap jangan dibuang. Contohnya ya di sini ya. Ini memang bingung kalau nggak pakai guru. Tiba-tiba di sini ini kan ini dulu. Jadi urutannya dari sini dulu ya, dari kanan dulu ke kiri. Kalau Arab, kalau Latin kan dari kiri ke kanan. Kalau Arab dari kanan ke kiri. Nih. La yusjananna kalau berhenti dibacanya ke sini. Jadi la yusjanan ada bersisa. Dan ini nunnya juga gunah kan, pelajaran gunah udah ya. Gunah itu ditahan, double dan dengung. La yusjanan karena nun. Kalau yang hurufnya lain tadi huruf selain nun nanti ada, tapi tidak terlalu ditahan, tidak terlalu gunah kayak ini. Kayak iya ya iya nanti ya, nanti ada lagi di bawahnya. Kalau bihin dihentikan jadi bihin. Sama seperti saya sering bilang, kalau kita minum air manis kan ada suka berasa tuh. Makanya ada yang nanyain, Pak Ari kalau saya masak boleh nyobain nggak? Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, ada yang bilang mengurangi pahalanya. Ya karena kan di lidahnya ke atas ya, bersisa itu. Tapi sebagian ulama makruh aja. Tapi ada yang bilang nggak boleh bagaimanapun. Jadi kalau makanan itu jangan dicobain. Pakai gelas ukuran aja. Oh, masak ini ukuran sekian. Kan nanti kalau kurang garam, kurang apa nanti bisa ditambahin. Memang sih kurang sedap ya, kurang enak ya. Kalau masak itu ada kurangnya. Jadi nggak nyerep gitu. Tapi kalau lagi puasa apa boleh dikata gitu ya. Gitu. Apa boleh dikate? Ayam kate itu kecil-kecil, nggak nyambung. 8. Kalimat yang huruf akhirnya iya. Wakofnya atau menghentikannya dengan cara mematikannya. Contoh, iya ya. Hentikannya dibaca jadi iyai. Tapi yainya berasa iya, jangan iya. Jangan iyai. Asalkan iya ya. Iya ya. Jadi iyai. Khotoya ya. Berhenti menghentikannya jadi itu ya. Ketentuan pertamanya setiap menghentikan kan jadi sukun. Dalam bunyi ya, tidak dalam ini dalam tulisan, dalam bunyi, dalam membunyikannya ini seakan-akan ada sukunnya seakan-akan. Tapi kan tidak ada sukunnya di sini, hanya dalam bunyi. Nah, khotoya ya kalau menghentikan jadi khotoyai. Khotoyai. Nah, di halaman berikutnya di halaman 60 ya, ini masih ke-9 nih, poin ke-9. Kalimat yang ketika diwakofkan sama dengan ketika diwasol. Maksudnya kalimat yang ketika berhenti atau disambung podo bae sama aja. Seperti apa? Faqula. Berhenti begini, disambung juga begini, bacanya tetap panjang. Udkhulu. Disambung begini, misalnya dari sini. Misalnya, ini bukan ya, tapi ini misal aja. Faqula udkhuli. Tuh. Berhenti faqula panjang, disambung juga faqula udkhuli qalu. Itu misalnya dalam Quran seperti itu ya. Jadi berhenti atau tidak berhenti tetap panjang, itu mah seperti ini ya. Tapi nanti ada pengecualian. Setiap hukum itu kan pasti ada pengecualian ya. Jangan bilang setiap hukum itu untuk dilanggar. Tapi ada potensi pelanggaran pasti ada gitu ya. Celah-celah pelanggaran tuh dicari. Tapi nggak boleh ya. Ini faqula berhenti. Disambung juga sama. Faqula udkhulu ya. Jadi ketika berhenti ataupun disambung sama dibaca panjang. Satu alif mad tabi'i ya ini. Faqula udkhuli qalu fi yushrik mahum. Pendek juga sama. Jadi bukan hanya panjang aja ya. Ketika berhenti pendek, ketika disambung juga pendek. Mahum alaihim ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama kan? Alaihim berhenti pendek, disambung juga pendek. Al-huda ini ya pengganti alif ya. Walaupun seperti pendek ini iya itu alif. Al-huda panjang. Ad-duha kayak wad-duha wal-laili idza saja. Berhenti ataupun disambung tetap sama panjangnya. Atau min
Dawa, kholau, zawata, sa'a, itu ya. Nanti dalam contoh lah ya. Bingung? Nanya. Ini enaknya kalau gak punya guru. Makanya kalau orang yang belajar nggak pakai guru, nggak bisa. Otodidak dalam Quran nggak bisa. Pak Ari kan otodidak juga belajar. Tapi kan saya ada dasarnya. Belajar tajwid yang lainnya. Maksudnya saya bisa tajwid secara mumpuni, secara kafah, secara lengkap itu dari buku hijau ini awalnya ya. Karena kalau pakai buku-buku yang lain, bukannya nggak bagus. Buku yang lain itu satu tebel, keduanya kadang-kadang bahasanya belat-belit ya. Jelimet. Ini bahasanya ringkas, mudah dipahami menurut saya. Tapi nggak tahu menurut ibu. Kemudian ada tashil. Apa itu tashil? Dalam membaca a'jamiyun harus dibaca tashil. Maksudnya hamzah kedua dari kalimat tersebut tidak jelas, dibaca fathahnya. A'jamiyun gitu ya. Hal ini dapat dibandingkan dengan an dari kata ejaan dan sebagainya pada lisan sebagian orang Jawa. An itu tidak jelas berbunyi an, melainkan seperti an. Saya bukan orang Jawa jadi nggak ngerti nih. Yang dipajangkan ejaan, bacaan. Jadi nggak ini ya, nggak kelihatan. Jadi a'jamiyun dibacanya jadi a'jamiyun. Jadi ini seperti mad badal ya. Nih panjang bacaan 2 harokat 1 alif. Jadi a'jamiyun. Itu tashil ya. Hanya di sini aja ada ya, di Hamim Sajadah ayat 44. Jadi jarang, tidak ditemukan di tempat yang lainnya. Itu tanda-tanda wakaf dan cara-cara menghentikan bacaan. Tapi ya jelas prakteknya ya harus pakai guru lagi. Nggak nyambung, bingung Pak Hari. Saya dikasih pola, saya kursus jahit, kasih pola bikin begini. Pas belajar sendiri mau motong baju, mau jahit baju tetap aja bingung. Nah itu makanya harus ada instrukturnya ya, ada pengajarnya. Ada yang memberikan pengajaran yang benar, yang mumpuni. Itu dulu barangkali ya. Nanti bisa diteruskan ke yang lainnya. Jadi tentang tanda-tanda wakaf di halaman tadi yang sudah kita pelajari itu, mulai dari halaman 54 ya. 54, 55, 57, cara mewakafkan, cara menghentikan bacaan dan cara nyambung. 57, 58, 59 dan 60. Ada sesuatu yang tidak jelas, ya namanya juga saya manusia, kelebihan, banyak kekurangannya, ada kelebihan tapi banyak kekurangannya. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah semata-mata kebodohan saya. Insyaallah mudah-mudahan ada saran dan kritik, silahkan jangan sungkan ke 0812 828 7881. 0812-828-7881. Ini di hari ketiga kita menjalankan ibadah siam, ibadah puasa kita. Semoga Allah menerima segala aktivitas ibadah kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mengampuni ayah dan bunda kita yang telah tiada. Kalau yang ada dijaga ya. Saya masih punya bunda, ayahnya telah tiada. Mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Saya sebenarnya ingin membahagiakan ayahanda, tapi ayahnya sudah tiada. Nah ini untuk ibu dan bapak yang masih punya ayah dan bunda, dipelihara, dijaga, disayangi. Bagaimana dia sayang terhadap kita. Kalau sudah nggak ada, hanya tinggal penyesalan. Ya Allah, saya belum bisa membahagiakan mereka. Terima kasih untuk semuanya. Bantu pesantren saya ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Banyak yang ini, Pak Ari saya pengen datang. Mohon maaf belum bisa karena tempatnya belum memungkinkan. Nanti kalau sudah ada pesantren, mau nginep di sini sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, mangga silahkan kalau udah ada tempatnya. Daripada kita harus nyewa penginapan kan pasti mahal. Ada di sini di Lido itu, tapi lagi direnovasi, mahal tapi semalamnya. Tapi kalau di pesantren kan ada indah, ya sambil nginep sambil lihat pemandangan yang indah, ada gunung-gunung. Di sini deket dia, ada gunung gede, ada gunung Pangrango. Jadi sebelah Gunung Pangrango itu adalah puncak. Jadi dekat ke puncak dari sini. Kalau jalan kaki tinggal lurus aja. Kalau kuat. Ke Bogor juga tinggal lurus aja gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.